Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ustaz, selain daripada tadi nih lemes, berat, ke bawah gitu karena kesombongan, adakah yang lain efek dari kita sombong itu? Kalau ke kesehatan ya. Kan tadi kan sama istri atau sama suami, sama orang tua, berat dan lemes nih ke bawah. Nah, yang lainnya selain itu, efek daripada seseorang sombong itu kira-kira apa lagi ya? Banyak. Kalau F itu dari kaki itu kan karena ekonomi di dalam keluarga. Merasa. Kalau dia itu sombong di dalam pekerjaannya, nanti di tangan, Ustadz. Oke. Kalau dia sombong tentang pandainya dia, sehingga dia itu tidak bisa didebat, dia paling ini nanti di otak. Ya, salah satunya Alzheimer itu ya dari kesombongan. Apakah otak itu juga orang yang merasa ibadahnya lebih dari yang lain sombongnya? Ya, sama, di otak ada. Kalau bedanya begini, kalau dia itu merasa lebih ibadahnya, sombongnya merasa lebih ibadahnya daripada orang lain, ini biasanya dia terkena skizofrenia dulu, skizofrenianya itu lucu, Ustaz. Di otaknya bilang, wudumu batal. Jadi dia berwudu itu terus aja ragu. Iya, bukan ragu, karena ada yang ngomong, kamu kentut, kamu kesenggol wanita, kamu gitu terus di sini. Nah, itu sombong merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Bisikannya berupa tentang ibadah. Tentang wudu dulu. Oh, tentang sholat ya. Tentang wudu dulu di titik itu, kalau dia ibadahnya merasa Lebih hebat, lebih baik daripada orang tuanya, daripada suaminya, nah itu ngomong, atau orang lain itu ngomong. Kamu kentut. Iya. Kebatal. Iya, betul. Maksudnya ibadah itu spesifik di sholat atau semua yang dia lakukan? Ibadah itu kan orang punya ilmu ibadah, kemudian dia merasa lebih, itu kan banyak. Bukan nunggu masalah itu enggak. Seorang ustadz pun, saya bilang ustadz, seorang guru pun kalau dia itu sombong di situ, ya kena. Oh, saya itu pernah dulu ada seorang ustadz. Itu gitu, wudu terus. Pusing nangis dia. Dia pendakwah. Loh Ustadz, pendakwah Ustadz. Itu wudu terus. Kemudian kalau udah takbir, Allahu Akbar, kemudian iya, itu dibilang takbirmu salah. Ada yang ngomong di sini. Kemudian kalau nggak takbir, nggak diomongin, dia baca Fatihah, bacaanmu salah. Tajwidmu salah. Itu dia itu sampai dari duhur sampai asar itu belum selesai sholat duhurnya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Itu sombongnya seseorang kalau merasa ibadahnya paling lebih baik daripada orang lebih. Nah, kalau yang ibadahnya lebih tinggi, wudunya biasanya dikejar. Wudu yang terus-menerus itu jangan disalahkan. Dia baru diuji sama Allah Ta'ala karena dia merasa ibadahnya hebat. Itu yang ngomongin jin atau dajjal, Ustaz? Kayaknya temannya Ustaz Asep kayaknya, Cek. Maksudnya kan gitu ya. Jangan dibilang-bilang. Enggak, maksud saya kan siapa itu yang ngingetin gitu, yang bilang salah gitu. Kok Jadi biasanya itu jin terkunci oleh ifrit, karena itu kan dia ngomong itu kan nggak sekali, dia kan berkali-kali. Jin itu kan masuk, ifrit masuk, jin masuk. Nah, suatu ketika Allah sudah meluluskan meluluskan ininya, nisabnya, timbangannya udah masuk dajjal. Oke. Nah, dajjal itulah yang menguasai jin yang ada di sini, ngehack. Nah, diizinkan oleh Allah Ta'ala, walaupun itu dajjal, diizinkan oleh Allah Ta'ala agar ngomong, wudumu batal, kamu barusan kentut, kamu disenggol perempuan, yang perempuan juga sama, kamu disenggol laki-laki, itu ada yang keluar dari itumu, itu banyak yang seperti itu. Nah, kalau yang beliau tadi pada saat bacaannya disalah-salahkan, saya juga ngomong, Ustadz, ini yang saya amati, Ustadz kalau lagi pas jadi makmum di sholat-sholat yang jahar, imamnya bacaan salah dikit, Ustadz protes ya dalam hati, iya bener. Jadi tiap kali beliau jadi makmum itu selalu bukan protes ke Allahnya, selalu nyalahkan gitu. Iya. Lah saya kan bilang, Ustadz kan itu
khilaf ya. Jadi bukan suatu kesalahan disengaja. Nah, kemudian udah selesai semua. Kemudian doa selesai, doa itu ketakutannya hilang. Kemudian nyaman wajahnya, bukan wajah ini. Saya bilang, Ustadz, saya tanya, Ustadz maaf nih saya tanya, Ustadz sekolahnya di mana? Di sono, ya jelas nyebutin nih. Iya. Sampai mana? Saya S3 di sana. Oh, pantas. Kita jangan seperti itu lah ya. Nah, habis selesai terus azan maghrib waktu itu. Siap. Saya bilang, Ustaz nanti azan maghrib, nanti setelah sholat saya dikabari ya, karena saya mau sholat maghrib gitu. Beliau sholat di musola, tahu gimana. Intinya mau sholat itu musola di situ gitu. Saya sholat sendiri, habis sholat kan saya nangani pasien juga lagi. Baik. Selesai itu isya lah, waktu itu sekitar jam 8-an lah, jam setengah 8, jam 8, saya masih ingat. Isya saya keluar ketemu sama beliau. Ustaz gimana tadi wudunya? Alhamdulillah enggak, saya ulang-ulang. Alhamdulillah Ustaz. Terus bacaannya gimana? Enggak ada yang ngomong. Alhamdulillah Ustaz. Aduh, saya udah lama nunggu ya Allah. Alhamdulillah kok bisa tahu. Terus saya cuma bisiin. Ustaz, jangan pintar-pintar ya. Gua ketawa ya. Biasanya kalau udah habis satu turn. Iya, makanya pada waktu saya ingetin, Ustaz jangan terlalu pintar sekolahnya gitu.